Yo, minasan, teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita bakal review lagi nih action figure. Dan kali ini juga review seri Esa Figuarts ya, seri Kamen Rider nih. Di sini ada Kamen Rider Caliber Jago Dragon. Nah, barang ini tuh barang limited dari Tamashii Web ya, box coklat nih buat para pencinta box coklat. Oke, langsung aja kita buka ya guys. Jaku Dragon かつて世界を包み込んだ暗闇を生んだのはたった一体の真珠だったジャクリード暗黒剣暗闇Oke guys, jadi barangnya udah, figurnya itu sendiri udah aku buka ya, dan kita bakal review mulai dari aksesoris yang ada, artikulasi, dan juga nanti kita bakal size comparison. Nah, untuk tempat agak saya ubah sedikit ya, kan biar nggak terlalu itu ya pencahayaan, kan ini agak gelap. Oke, langsung aja. Di sini kita dapat manual ya, jadi buat kalian yang punya action figure, kalau bisa kalian wajib tuh baca manual biar figur kalian itu nggak rusak ya, bisa tahan lama, kan ini bukan action figure yang murah ya. Oke, langsung aja untuk aksesoris. Pertama kita bakal review aksesoris dulu. Kita di sini dapat pedang ya, karena Kamen Rider seri Saber itu identik dengan pedang. Terus kita dapat 6 pasang tangan seperti yang udah jelasin tadi, dan ada Wonder Ride Book yang ketutup, sama ini buat pegangan pedang ya, pengganti yang udah terpasang di sini. Oke, jadi untuk tangan itu unik ya. Jadi Kamen Rider dari seri SAF Kamen Rider Saber itu dia armor di bagian telapak tangan yang ini dia kita copot dan kita bakal pasangin ke sini, ke part tangan pengganti. Jadi memang di sini juga udah ada lubangnya dan motifnya sama, kanan untuk kanan, kiri untuk kiri. Oke, sorry ya, kecil ya, jadi kalian harus hati-hati jangan sampai hilang. Nah, kalau udah kepasang nanti bakal jadinya kayak gini. Dan tangan dari Kamen Rider Caliber itu ya, kerennya di sini ya, dia ada kayak kukunya ya, bagian armornya. Oke, itu jadi. Nah, untuk armor bagian tangan itu bisa kita pasang dan kita pindah ke part tangan pengganti. Nah, tapi kalian harus hati-hati ya, jangan sampai hilang ya. Sekali lagi, kalau hilang, wah, bagian pentingnya bahaya nih, nggak ada lagi. Nah, oke, langsung aja kita lihat artikulasi dari si figur utamanya itu sendiri. Nah, untuk pertama saya buka unboxing ini, yang saya salut adalah warnanya guys, bener-bener ciamik abis, keren ya. Nah, pertama kita lihat artikulasi kepala. Kalian lihat ya, kepala kita coba mendongak ke belakang. Nah, mendongak ke belakang itu maksimal segini, terus ke depan maksimal segini. Cukup bagus ya, walaupun di sini ada armor tapi nggak begitu menghalangi banget yang armor di dekat dagu. Samping kanan, samping kiri, samping kanan, jadi agak dengak ya, karena bagian kerah, armor kerahnya itu kaku. Terus dia bisa miring ke kiri, miring ke kanan ya, cukup bagus. Setelah itu bagian sini bawah dada ya, dia ada 2 artikulasi. Untuk ke belakang itu dia cuma sejauh ini ya, nggak begitu jauh. Ke depan maksimal dia segini. Kemudian untuk pinggang, nah ini bisa bikin lebih jauh lagi artikulasinya ya, dari yang pinggang bawah ini sini. Dan kalau ke belakang juga pinggang, artikulasi pinggang tuh punya pengaruh ya, yang cukup bagus, tadi bisa segini. Oke, kemudian tangan kiri dulu ya. Jadi armor bahu itu sistemnya kayak gini, nah nempel di tangan. Dan kalau kita buka, kita bisa dapat artikulasi tangan yang segini ya, hampir rata-rata air 90 derajat. Oke, kemudian siku itu
90 derajat lebih sedikit ya, segini itu maksimal. Dan pergelangan tangan biasa kita bisa putar 360 derajat dan ada ke atas bawah gini ya. Itu untuk tangan kiri. Nah, untuk informasi aja, jadi seri Kamen Rider Saber ini artikulasi tangan kanan dan kiri itu beda. Terutama kita lihat ya artikulasi tangan kanan. Jadi kalian lihat di sini ada sambungan armor ya, bahu di bagian badan nyambung ke sini nih. Jadi untuk tangan, terutama tangan kanan, dia nggak akan bisa muter 360 derajat karena bakal kena sama armor bahu ini. Mungkin untuk beberapa seri beberapa Kamen Rider yang lain kayak Kamen Rider Blade yang biru itu ya, Second Rider, dia bisa karena di bagian bahu pundaknya itu nggak ada armor yang menghalangin. Kalau Saber nggak bisa. Nah, kemudian kita bisa ada lihat di sini ya, misalnya kita masukkan dan kita tarik keluar ya sedikit. Ini untuk menambah jangkauan dari artikulasi itu sendiri. Nah, tangan kanan tuh ya hampir sama lah ya, nggak beda jauh sama tangan kiri. Nah, ini kita bisa masukin lagi, kita turunin dan oke, beltnya ini ya. Terus bagian belakang ya, di sini jadi ungunya itu metalik dan di sini ada detail resleting ya untuk kostum dan ada kayak motif baju gitu, kerutan-kerutannya itu bagus ya. Belakangan ini Kamen Rider detail sampai ke kerutan-kerutan tuh dibikin ya, keren di situ. Nah, setelah itu kita ke artikulasi kaki guys. Jadi tangan udah, kepala, badan juga udah. Lanjut kita ke artikulasi kaki. Jadi kaki ini kita turunin sedikit ya bisa, dan jangkauan artikulasi makin jauh. Nah, kurang lebih segini guys. Terus untuk lutut dia double joint maksimal segini. Nah, untuk ke belakangnya kalau kita turunin dia bisa yang jauh segini ya, karena kehalang lagi sama bagian sini. Oke, setelah itu kita bisa naik lagi. Sebelah kanan ya ada jubah ya. Jadi sebenarnya jubah ini bahannya tuh lentur ya, semi plastik karet gitu, jadi nggak begitu ngeganggu. Nah, kalau misalnya kita mau naikin kaki bagian kanan juga nggak terlalu ngehalangin ya jubah ini. Oke, kalau kita turunin ke belakang, nah dia sama ya, nggak begitu jauh. Kemudian lutut juga sama. Setelah itu pergelangan kaki guys, jadi dia tuh nggak bisa ngebuka keluar ya, karena bagian luarnya itu rapat, jadi dia cuma bisa ke dalam, dan maksimal ke dalam itu segini guys. Terus artikulasi ke depan, belakang ke belakang juga nggak begitu jauh karena dia belakang nabrak juga. Cuma ya untuk Kamen Rider Calibur ini kan dia bukan Kamen Rider yang terlalu banyak lompat sana sini dan aktif, enggak sih ya. Jadi ya cukuplah untuk jangkauan artikulasi sebanyak ini ya, nggak begitu pusing-pusing lah kalau mau ngepose Kamen Rider Calibur ini. Nah, oke, itu tadi untuk artikulasi dan cara ganti tangan ya. Selanjutnya kita lihat lebih dekat lagi buat aksesoris ya. Jadi ini pedangnya guys, bisa kalian lihat bagian ungunya itu dia clear part ya, jadi dalamnya motifnya tuh kelihatan, dan di sini pakai motif dari topeng si Calibur itu sendiri. Bagian baliknya juga detail mantap, warna emasnya mungkin di kamera sama asli beda ya, dan ini warna emasnya ciamik guys, mantap abis. Di sini pun ada logo dari Kamen Rider Calibur itu sendiri. Terus di sini, nah ini part pengganti buat nempatin si ini part pengganti buat pedangnya ya. Jadi nanti posisinya kita gini,
kita masukin pedang ke sini, dan di bagian tengah pedang itu kalian lihat ada yang lekukan kecil. Nah itu nanti dipakai untuk ngekunci gini. Cuma ini nggak begitu kencang ya, jadi mungkin kalau kena guncangan yang itu biar jatuh. Kalau ini enggak sih, cukup aman ya, kuat. Nah keren guys ya. Jadi itu untuk review Kamen Rider Caliber ini. Nah, ini guys ya. Untuk selanjutnya kita bakal bandingin sama beberapa SAF lain ya, yang notabene karena saya adanya kebanyakan seri SAF ya, mungkin Kamen Rider lah, atau Dragon Ball, American Heroes kayak Spider-Man, Iron Man, ataupun Sentai. Nah oke, stay tune, kita bakal ubah posisi sedikit lagi ya, karena bakal ngakuin size comparisons ya. Oke guys, jadi posisi saya rubah ya, karena kita bakal ngelakuin size comparison, atau kita bandingkan si Caliber ini dengan beberapa SAF lainnya. Oke, ini harusnya saya geser dulu. Nah kemudian di sini saya udah nyiapin juga beberapa SAF ya untuk pembanding ya, secara ukuran. Jadi nah saya di sini ada SAF Sentai yang keluaran tahun 2014 atau 15 kalau nggak salah. Nah jadi bisa kalian lihat sendiri juga untuk perbandingan dari tinggi itu sendiri. Seri Kamen Rider Saber ya, di film Kamen Rider Saber itu sendiri memang tinggi ya dari segi karakternya. Jadi cukup jauh juga perbandingannya dengan Sentai. Kemudian di sini saya ada Shinkocho Kamen Rider School. Nah, di sini juga bisa kalian lihat untuk perbandingan tinggi dari perbandingan bahu itu sendiri, kelihatan ya. Nah, tingginya seberapa bedanya kayak gitu. Terus dari seri sama, kita masih pakai seri SAF Figures ya, dari seri Dragon Ball. Nah, jadi memang seri Kamen Rider Saber ini mungkin tinggi ya. Saya sendiri belum sempat buat beli dan review Kamen Rider Saber. Mungkin nanti kalau ada waktu saya bakal bikin review lagi dan bandingin. Nah, Spider-Man di sini kelihatan kecil ya, nggak begitu tinggi. Oke, nah ini kurang lebih seperti ini untuk perbandingannya. Ya, jadi itu aja guys untuk review dari Kamen Rider Caliber Jade Dragon ya, dari Kamen Rider Saber. Ini cukup bagus dan worth it ya untuk desainnya itu sendiri. Kemudian aksesoris, untuk aksesoris sendiri ya khasnya premium Bandai ya, nggak ada yang memang banyak. Dan kalau menurut saya ini wajar sih, dapat senjata dan alternatif tangan ya. Kemudian untuk artikulasi juga ya bagus ya, detail. Cuma ya memang untuk seri Kamen Rider Saber itu sendiri, di sini tuh di Wonder Ride booknya polos ya, cuma hitam polos, karena seharusnya di sini tuh lebih detailnya bisa lebih dimaksimalin nih sama Bandai. Dan tenang aja, tapi biasanya ada juga third party yang memang sedia buat upgrade atau custom gitu guys. Jadi ya nggak perlu takut. Dan buat kalian yang mau beli SAF Kamen Rider Caliber ini, saya sangat sarankan karena memang worth it dan bagus ya. Bisa kalian lihat sendiri juga di sini warna ungunya juga bagus. Dan juga ada kemungkinan ini barang bakal naik harganya ya, karena saya kemarin PO di Jepang itu juga masih harga normal, terus pas ready itu wah gila-gilaan naiknya cukup tinggi. Dan ada kemungkinan juga buat kalian semua teman-teman yang di Indonesia, barang ini tuh yang belum PO, kalau misalnya kalian ready untuk dananya, saya saranin ambil cepet karena kemungkinan untuk naiknya itu sangat tinggi ini barangnya. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe, komen untuk review ini, ataupun di tempat review atau review action figure yang lain buat
perkembangan ya dari YouTube saya ini sendiri ke depannya. So stay tune dan tetap jaga kesehatan kalian, ikuti protokol kesehatan, dan see you next time. Thank you. Terima kasih. Bye bye.